Halo, welcome back to channel. Hari ini kita kembali ke channel Paujai Motor Bengkulu. Ini kita kedatangan motor Beat F1 yang 2013 ya, starter kasar. Ini ada kendalanya, motor ini lemot. Apa tuh, bukan lemot. Di awal gas itu dia terasa gasnya tuh apa tuh, tarikannya nggak ada tarikan, seperti ngambang gitu. Nah, kalau dari gasnya nih, ini bagus. Nah, bagus ya, gasnya itu enak. Nah, sekarang kita lihat dulu di bagian CVT-nya. Ini ada permasalahan nih bagian CVT ini. Oke, saya skip dulu. Kita lihat dulu, saya bongkar. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan pembongkaran ya. Tapi seperti biasa, kita ini pasti bakal ada noise karena kita lagi buat video ini di pinggir jalan ini ya. Nah, ini di pinggir jalan, jadi biasalah kalau ada noise. Jadi sekarang saya akan melakukan pembongkarannya. Kita bautnya banyak yang kurang nih. Ya lanjut. Ada sini nggak ada. Oke, sekarang kita bongkar dulu. Oke, nah inilah keadaannya. Keadaan motornya yang tadi, yang gas awalannya terasa lemot. Ini bagian-bagiannya. Oke, bisa dilihat kondisinya ini masih bagus semua rupanya ya. Ini. Kenapa dia bisa lemot? Ini jadi pertanyaan kita. Nanti kita buka dulu ini ya, buka baut mur 2 biji ini kita buka semua. Oke, saya hidupkan dulu kompresor. Oke, langsung saja kita tahap pembongkaran ya. Buka. Lanjut. Oh, boleh kita lihat dulu nih. Nah, kita lihat dulu ya. Ini baru nih. Nah, ini baru semua ya. Waduh, bagus ini barangnya, motor-motornya baru semua. Nah, ini juga panbal juga baru nih. Baru semua ini. Ini Bando AZL. Terus kita lihat dulu bagian sini, bagian CVT, bagian rumah roller. Kita lihat dulu. Kita boleh ya. Ini apa tuh? Montar gak auto starter. Masih bagus semua. Kita lihat bagian rumah roller. Oh, masih baru semua ini barang motornya. Kenapa dia bisa agak lemot di awal? Lihat. Oh, ternyata inilah penyebabnya. Rollernya dipakai yang racing. Jadi inilah penyebabnya motor ini agak lemot tarikannya di awal karena rollernya pakai yang racing ya. Nah, ini terlalu ringan. Ini kan standarnya 13 gram. Sedangkan ini kemungkinan di bawah 10 gram ini. Ini bisa jadi sekitar 8 atau 9 gram ini. Saya nggak ada ini apa tuh, hitung-hitungan untuk ngegram. Jadi saya perkirakan ini sekitar 8 atau 9 gram ini. Jauh melesetnya daripada standarnya. Ini saya pastikan untuk semua teman-teman ini yang ada di luar sana, jika ingin merubah roller
ini harus maksimal ya, maksimal dikurangin dari 2 mata dari standarnya. Misal standarnya ini 13 gram, ini kita turunin 2 gram, jadi paling banter ini di 11 gram. Tidak boleh kurang dari itu. Karena apa? Awal tarikan pasti lemot, meraung saja. Ngegasnya kita ngegas tapi motor nggak jalan. Nah, ini terlalu ringan ya. Nah, ini dia rollernya. Akhirnya nggak ada akselerasi di awal. Jadi akhirnya bensin bisa boros gara-gara ini. Oke. Nah, sekarang itulah penyebabnya ya. Penyebab utamanya di awal gas ini tarikannya lemot, kayak gas silang. Padahal gasnya enak tapi motor nggak narik. Nah, inilah penyebabnya. Enak di gas tapi ngegasnya enak tapi motornya nggak narik. Nah, masalahnya ada di rollernya yang terlalu ringan di 8-9 gram ini. Oke, sekarang kita akan melakukan pembersihan dulu, baru kita ganti roller yang standar lagi. Oke, sekarang kita tahap pembersihan ya. Nah, saya mau memakai media ini ya, media semprot, nggak pakai kuas. Oke, ini saya semprot ya. Nah, kayak gitu bersih dia. Oke, sekarang kita bersihkan ini agak di luar sedikit ya. Oke, kita skip dulu. Oke, ini saya bersihin. Roller. Kalian kita bersihkan. Ini bak CVT-nya ya, kita bersihkan kalian. Bapak cek sedikit. Oke, wah, ini sekarang saya skip dulu. Oke, sekarang tadi sudah kita semprot ya. Sekarang kita bersihkan lagi pakai angin kompresor. Saya bersihkan dulu. Bersihkan. Rollernya. Lagi ini oke, sudah semua kita bersihkan. Kalau yang ini nggak masalah, ini biasa, nggak perlu dibersihkan, aman saja. Oke, sekarang kita tahap pemasangan ya.
pemasangan. Oke. Sedikit. Sedikit ini. Oke, kayak gitu. Sekarang penyebab utamanya tadi kan ada di bagian roller. Rollernya ini pakai yang racing ya, nggak dianjurkan terlalu rendah daripada standarnya. Biasanya saya anjurkan dari standarnya yang untuk di motor ini standarnya ya, ini di angka 13 gram. Kalau yang ini kemungkinan di bawah 10 gram ini satu bijinya, mungkin sekitar 8 atau 9 gram ini. Tidak dianjurkan. Jadi kita oke, tadi video agak terjeda karena ada azan. Kita sebagai umat muslim harus menghormati, walaupun kita tidak sholat, kita menghormati orang azan ya. Nah, sekarang saya lanjutkan. Jadi kita mesti menelaah ini. Jika roller terlalu jauh daripada ini, tahu skip dulu. Nah, daripada standarnya tadi, maka otomatis motor ini akan mengakibatkan bensinnya boros, membuang-buang energi karena gasnya itu banyaklah kosongnya daripada jalannya. Nah, jadi kita nggak sarankan untuk di motor standar memakai roller yang racing. Bisa pakai racing, tapi jangan terlalu jauh buang daripada standar. Nah, jauh buang maksud saya, kalau standarnya ini 13, kita mesti pakai yang 12 apa 11 gram. Jangan terlalu jauh. Nah, kalau karena terlalu jauh, ini akan mengakibatkan pemborosan bensin, tarikan awal nggak ada, akhirnya motor jadi kayak motor lemot. Nah, oke, kayak gitu maksudnya, paham ya? Nah, ini jadi kita pakailah roller yang standar saja. Nah, untuk ditarikan awal motornya irit, tidak ada masalah. Oke, sekarang saya bawa pemasangan. Itu penjelasan dari saya ya, agar bisa paham. Sekarang kita pasang dulu. Oke, kita pasang ini roller yang standar ya, standar banget ini, bawaan pabrik. Oke, sekarang kita pasang. Ini kan putaran ke depan, berarti otomatis dia mutarnya kayak gini. Nah, dia kayak gini ya, mutar kayak gini. Nah, jadi bebannya ada di bawah. Nah, ingat bebannya ada di bawah, otomatis dia mutar kayak gini, beban ada di bawah. Nah, dan akhirnya ini yang bagian sini harus full, bagian sini nggak apa-apa. Nah, oke, begitu ya. Oke, sekarang kita pasang. Ini kayak gini ya. Oke, nah kayak gitu ya, jadi bebannya ada di bawah yang full ya. Sekarang saya ambil ini. Nah, ini jadi sistemnya ini ada slidernya ini sudah oblak. Nah, sudah oblak. Sekarang saya pasang yang baru karena dia oblak. Oke, kita skip dulu, saya ambil barangnya. Oke, sudah saya ambil baru. Nah, saya tunjukin barang yang nggak bagus, yang oblak ini ya. Nah, kayak gini. Nah, barang yang bagus kayak gini. Nah, ini. Nah, masukinnya kan sudah susah. Nah, gitu. Itu barang yang bagus. Jadi ditekan, masukinnya ditekan ya. Waduh, susah. Karena dia memang press. Aduh. Nah, kayak gitu. Perlu dibantu dipukul sedikit boleh. Nah, gitu ya. Oke. Nah, itu baru barang bagus namanya. Barang bagus kayak gitu. Susah masukinnya, susah. Jadi karena dia press. Nah, kayak gitu ya. Itulah barang bagus. Kalau barang yang nggak bagus tadi keluar masuknya dia longgar. Nah, jadi minusnya ini kalau longgar dia bakal koncang dia. Kalau idalnya lagi standar, idalnya koncang, idalnya nggak stabil pas di awal RPM,
Dia bunyinya tak 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 tak. Karena dia ini oblak. Mukul di sini. Mukul di sini. Nah, jadi saya masukin ya. Kayak gini. Ini kan pas kan, nggak goyang nih. Itu. Jadi kalau dia istilahnya longgar di sini, lobok, jadi dia goyang, goncang, tak. Makanya bunyi tak 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 tak. Itulah. Bunyinya dari sini, bunyi tak 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 ya. Selain dari injeksinya nggak normal, penyebabnya ada di sana ya. Oke. Sekarang kita masukin dulu. Oke, ini bosnya. Saya tunjukin bosnya. Bos ini nggak ada loss ini ya, nggak ada apa-apa. Terus yang di belakang ini ada bekas bubutan. Lihat ya. Yang ada bekas bubutan ini arahnya ke belakang. Pemasangannya. Oke, kayak gini. Oke, yang ada bubutan ke belakang sini. Itu masuknya. Oke. Saya penjelasan ini agar paham. Kita paham. Oke, sekarang saya mau masukin, tapi saya kasih stempel dulu ya. Saya skip dulu. Oke, untuk pemberian stempel sedikit saja ini, selayang saja istilahnya, kata bilang orang sini selayangnya ya. Tidak usah terlalu banyak, nanti dia keluar malah ribet masuk ke panbel. Ini selayang saja, sedikit saja. Jangan tidak membasahi bagian ya tempat pergesekan. Kayak gini, oke. Terus yang di sini, di bagian sini, bagian asnya, truk as ini baru kita kasih tempet agak banyak juga sedikit untuk menghindari dia berkarat. Nanti dia bisa lengket antara bos ini dan asnya. Oke, sekarang saya pasang, kayak gitu ya. Udah jadi nih. Oke, sekarang kita masukin panbalnya dulu. Nah, saya lap dulu tangan saya, ini stempel tadi begini. Ini pasangnya ya. Oh iya. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini kita pasangnya kayak gini ya. Mereknya ini di bagian arahnya ke depan ya. Kayak gini ya, ada ke depan. Oke, gitu. Barulah kita masang ini. Pasang lawan thermalolar tadi. Ini rumah kipas namanya. Lalu bagian untuk di motor Honda lama yang starter kasar, injeksi juga sama yang nggak injeksi sama saja. Yang ini dia pakai piringan besi ya, bukan aluminium. Yang baru sekarang yang tipe ESP dia pakai besi. Apakah ini pakai aluminium? Jadi mudah kemakan. Oke. Bagusnya yang ESP itu dipakai yang ini, yang besi. Nah, bagus ini. Oke. Kita pasang dulu murnya. Terus, nanti kita kencangin ya. Oke. Saya skip dulu. Ada yang mau pergantian oli. Oke, lanjut. Sekarang kita dikencangin dulu baut ini ya. Baut apa tuh? Murnya ya. Mur ini. CVT. CVT thermal roller. Oke, kita kencang. Terus kita masukin dulu ini ya, ini CVT. Nanti kita amplas nanti ya. Begitu. Kita bersihkan ya. Nah, ini kita bersihkan dulu sebelum kita pasang. Nah, kita pasang ini apa tuh mangkokannya, kita bersihkan dulu. Bersihkan dulu kayak gitu. Oke. Ini juga kita bersihkan. Ini juga kita bersihkan. Oke. 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 Pemasangan ini ya. Nah, baru kita pasang ya. Oke. Kita pasang. Kita ambil lap dulu. Lap dulu ya, lap dulu ini dibersihkan. Oke, kayak gitu. Baru kita pasang ini.
mangkokannya. Ini mangkokannya yang original ya, bukan original. Oke, sekarang nah ini kalau yang masih bagus, ininya masih datar ya, masih sama datar. Oke, sama datar, itu yang bagus ya. Oke, yang masih bagus ini ya. Kalau nggak bagus lagi, ini sudah, ini biasa makan kan yang kayak ini, yang ini belum, berarti dia tuh ada apa namanya tuh, jedah kayak tangga gitu. Nah, dia kemakan. Nah, itu baru bisa ditukarin. Ini masih bisa pakai. Oke, gitu ya. Sekarang kita pasang. Kita pasang lagi nih ya, ringnya, dan pasang murnya, mur 19. Dan sekarang kita pasang, kita kencangin dulu. Kencangin dulu. Oke, sudah terpasang. Dan kita lap-lap dulu. Lap ya, lap. Nah, sini kan ada o-ring. Nah, o-ring nih ya, ada o-ring. Berarti kita mesti tukar o-ringnya. Ini kan o-ringnya sudah nggak ini lagi, sudah nggak apa tuh, nggak nongol lagi, sudah sama datar, jadi nggak fungsi lagi o-ringnya. Jadi saya sarankan tukar aja o-ringnya. Oke, saya ambil o-ringnya dan saya congkel lagi nih nanti. Oke, kita skip dulu. Oke, saya congkel dulu o-ringnya ya. Ini o-ringnya, saya buang dulu. Nah, ini, nah inilah o-ringnya. Oke, o-ringnya. Sekarang kita pasang o-ring yang baru. Ini yang agak tebal. Ini, oke. Buka dia. Nah gitu. Saya sarankan boleh pakai o-ring saringan full pump boleh ya. Ini o-ring saringan full pump saya pakai, karena o-ringnya yang bawaan aslinya nggak ada. Jadi saya pakai o-ring full pump. Ini kayaknya pas banget nih. Kasih stempel dikit ya. Oke. Oke, kita kasih stempel dikit. Ini ya. Oke. Kita kasih stempel di bagian luarnya ini, biar dia masuk ke dalam lahar di bagian CVT ya. Oke, kayak gitu. Yang terakhir, ini yang terakhir ya. Nah, ini kalau kita sudah cuci bersihkan, jangan lupa ini dikasih oli sedikit aja, diputar-putar, kasih oli sedikit. Di sininya kasih stempel sedikit. Terus sini pakai stempel sedikit. Selayang-selayang saja, sini juga kasih stempel sedikit, dan di dalam sini boleh kita kasih stempel atau kasih oli sedikit ya, biar dia lancar. Oke, dikit saja, selayang aja sedikit, titik aja, agar dia basah aja sama oli ya, gitu. Nah, jadi enak dia main. Nah, ini kan enak kan dia main kan. Nah, enak itu. Nah, dia kembali lagi. Oke, sekarang kita pasang. Pasang ini, kasih stempel sedikit ya. Ini ya, sedikit. Nah, itu sudah kepasang tuh. Nah, ini kita pasang ini ya. Ini lontar starter. Oke. Terus yang bagian sini kita kasih stempel juga sedikit, bagian depannya ya. Oke, begitu. Ini kalau ini masih bagus, dia masih tebal nih. Kalau dia sudah nggak bagus lagi, dia sudah kecil karena dia sering goyang-goyang, jadi kemakan ini. Oke, saya pasang. Nah, udah kayak gitu, dia nggak goyang ya, ini nggak goyang, masih bagus semua. Oke, stempelnya ini saya kurangi sedikit, saya masukin ke dalam sini, dalam pelahar ini. Nah, oke, masukin saja, agak banyak juga nggak masalah, ke dalam pelahar biar dia lebih bagus, biar dia mantap. Kayak gitu, udah kayak gitu, barulah kita pasang ya. Oke, saya hilangkan zoomnya. Oke, sekarang kayak gitu kita pasang.
kita pasang sebentar. Oke, sebentar ya, kita pasang dulu. Nah, jangan lupa yang bagian sini. Bagian sini dikasih stempet juga sedikit. Dan bagian sini juga kasih stempet juga sedikit, biar agak mudah pembongkarannya nanti, oke? Gitu, oke, siap. Ya, mantap ya. Oke, sekarang kita pasang. Aduh, baru dia masuk. Agak dipaksa sedikit ya. Lalu kita kencengin, karena dia pengaruhnya besar itu. Kalau kita nggak pakai o-ring, kalau kita dari dulu ini, kencengin dulu. Oke, saya pasang dulu baut-bautnya. Baut-bautnya dulu. Oke, lanjut kita kencengin lagi. Tinggal 2 biji nih. Ini kita pasang. Oke, kayak gitu ya pemasangannya. Kita kencengin. Oke, pemasangan sudah semua. Sekarang tahap kita pengetesan ya. Nah, sekarang saya angkat dulu ke atas. Kita coba tes hidupin motornya. Oke, sekarang saya tes dulu motornya ya. Mantap. Itulah caranya menganalisa motor-motor yang lemot di awal gas, di awal pemakaian. Ternyata penyakitnya ada di sana tadi yang sudah saya jelaskan. Oke, sekarang kita review dulu. Kita review dulu ya. Oke. Itulah caranya menganalisa motor yang lemot di awal, walaupun sudah banyak pergantian tapi dia masih lemot. Oke, itulah yang cara saya untuk membenarinya dari awal dari sampai akhir. Cara kita membenarinya bisa Anda lihat sendiri. Oke, jangan lupa ikuti saya caranya ya. Jangan lupa kita subscribe, like and like di Paujay Motor Bengkulu untuk mendapatkan video terbaru saya. Oke, aktifkan notifikasi loncengnya.